Oke, tadi sudah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang seluruh peserta finalis dari Lomba Esai Berhomah Islamic Festival 2023. Alhamdulillah, barakallah untuk semua yang sudah bergabung di Zoom ini. Insya Allah setelah ini kita akan menjelaskan sedikit tentang regulasi-regulasi dan apa yang perlu diperhatikan dalam agenda final kita. Insya Allah akan dilaksanakan pada besok. Kalau dicatat, besok hari Sabtu jam 12.30. Oke, ini Firda udah bergabung ya. Oke, ini Firda, izin saya mulai ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol dan insya Allah selanjutnya ini agar kita lebih efektivitas waktu, bagi yang belum bisa gabung nanti bisa menonton hasil record dari technical meetingnya di YouTube. Oke, langsung kakak mulai aja. Seperti yang kita tahu, tema dari lomba kita adalah peran generasi muda Islam dalam membangun peradaban untuk Indonesia Emas 2045. Dan kemarin juga kita sudah uh, menilai bersama dengan juri, yaitu ada Dr. Ustazah Eka, dan alhamdulillah sudah terpilih 5 orang finalis yang berdasarkan penilaian yang sudah kami cross check itu memang memenuhi untuk masuk ke final. Dan ada beberapa peserta yang belum bisa lolos ke final karena dengan beberapa pertimbangan dan juga berdasarkan penilaian dari juri sehingga skornya belum memenuhi untuk masuk ke 5 besar. Jadi bisa dibilang kalian sudah di sini adalah orang-orang yang terpilih yang telah diseleksi, dan juga mohon untuk lebih memprioritaskan lagi besok di final. Misal ada kegiatan bisa dikonfirmasi atau bisa izin dulu mungkin, karena sudah kita pertimbangkan juga ya harusnya final di hari ini karena banyak yang masih ada kelas dan juga jurinya pun masih berhalangan. Akhirnya kita mundurkan di hari Sabtu jam 12.30 sampai jam 3 sore. Dan semua peserta wajib datang pukul 12.30 sampai dengan jam 1. Jika jam 1 peserta belum datang atau belum bisa join Zoom, maka akan didiskualifikasi atau dianggap tidak bersedia untuk melanjutkan ke final. Oke, next slide. Peraturan utama dalam presentasi. Yang pertama, maksimal kata dalam satu slide itu ada 50. Lalu dalam slide maksimal yang bisa dibuat itu ada 10. Lalu sebelum bertanya, kakak jelaskan dulu bahwa di lomba kami tidak membatasi setiap peserta untuk menggunakan aplikasi atau software mereka dalam presentasi. Karena ini adalah bagian dari kreativitas mahasiswa atau peserta dan juga kreativitas serta inovasi dalam berpresentasi. Jadi mau menggunakan PowerPoint, Canva, menggunakan Prezi atau aplikasi lainnya diperbolehkan. Lalu yang ketiga, waktu presentasi 8 menit. Waktu tanya jawab 7 menit. Jadi, karena waktu yang sebentar dan maksimal slide hanya 10, berarti bisa dipersingkat ide gagasan yang ada di esainya. Tidak perlu berlibat-libat, apalagi di rumusan masalah dan juga latar belakang, tidak perlu terlalu panjang, karena definisi dan arti dari apa yang akan disampaikan peserta itu bisa kita cari ya di esainya. Sedangkan ide dan gagasannya yang kita butuhkan untuk dipresentasikan agar mereka dan juri juga bisa menilai apakah peserta-peserta ini paham dengan apa yang mereka tulis di esai. Lalu yang terakhir, diharapkan mahasiswa atau peserta menggunakan alma mater universitas saat presentasi. Jadi ini diwajibkan untuk menggunakan alma mater. Apabila ada yang alma mater ketinggalan atau hilang, coba dulu dicari alma mater backup-nya atau penggantinya. Dan bisa sangat tidak ada lagi alma mater, bisa menggunakan baju yang sopan berkerah. Next. Tentang maksimal kata 50 per slide. Ini akan dijelaskan lebih detail. Artinya dalam slide yang kalian buat nanti, apapun softwarenya, apapun aplikasinya, itu diwajibkan lebih banyak infografik atau peraga. Artinya jangan terlalu banyak kata yang satu slide itu cuma tulisan semua. Tapi banyak
diperbanyak lagi contoh-contohnya atau grafik desainnya atau bisa visualisasinya apa yang disampaikan. Misal kita menyampaikan buku, maka bisa ditambah buku di sini dan bukan full tulisan di slide-nya. Karena kita tidak ingin presentasi ini adalah presentasi yang membaca tulisan di PowerPoint. Bukan seperti itu. Presentasi adalah memaparkan apa yang ada di dalam esai melalui media-media presentasi. Jadi, jangan hanya membaca tulisan di slide. Ini otomatis sangat mengurangi skor dan poinnya nanti. Jadi diharapkan peserta sudah memahami apa yang akan mereka presentasikan dan siap untuk menjelaskannya ke audiens. Dan audiensnya nanti ada juri dan juga peserta lainnya. Untuk tambahannya, mungkin nanti ada pertanyaan, apakah di dalam room Zoom nanti hanya ada juri dan peserta? Iya, jadi peserta lain tidak diperbolehkan untuk menonton atau melihat teman-temannya yang sedang berpresentasi karena ditakutkan mengganggu jalannya presentasi atau bisa mengganggu mentalnya juga ya untuk peserta yang belum presentasi. Jadi diharapkan nanti kita buat breakout room sehingga hanya ada juri, panitia, dan peserta di dalam situ saat mereka presentasi. Next. Pergunakanlah waktu dengan efektif, karena tadi sudah disebutkan bahwa waktu presentasi hanya 8 menit, maka diharapkan bisa meringkas apa yang disampaikan secara jelas dan singkat. Bukan berarti singkat-singkat yang tidak jelas ya, tapi jelas dan singkat. Bagaimana caranya? Itu menggunakan komunikasi yang efektif. Hilangkan kata-kata yang tidak perlu, hilangkan ya kurangi itunya, dan perbanyak kalimat efektifnya. Ini mungkin saran dari pribadi saya aja. Jika nanti kalian bingung dengan apa yang ingin disampaikan, lebih baik diam sejenak daripada ada suara-suara kayak seperti itu. Jadi lebih baik diam sejenak, lalu dilanjutkan dengan apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya, tanya jawab akan dilaksanakan 7 menit oleh juri dan dijawab oleh peserta. Dan peserta pun sama ya, jawabannya singkat dan jelas. Jangan berbelit-belit, jangan berputar-putar, cukup jawab apa yang ditanyakan. Next. Selanjutnya, dalam presentasi diharapkan peserta bisa menjelaskan dengan data yang akurat, tidak mengira-ngira, dan sesuai dengan apa yang ada di esai. Karena saat presentasi, juri beserta panitia akan tetap melihat esai yang sudah dibuat oleh peserta dan akan dicocokkan dengan presentasi, apakah sama atau berbeda. Selanjutnya, aspek penilaian dalam presentasi. Yang pertama ada analisis masalah dan solusi. Jadi, bagaimana peserta ini bisa menganalisis masalahnya dan solusi yang ia berikan seperti apa. Yang kedua, kemampuan presentasinya, yaitu dalam berkata, dalam menyampaikan ide dan gagasannya, itu seperti apa, apakah kata-katanya jelas dan lugas, artikulasinya dapat dimengerti, intonasinya sesuai dengan apa yang disampaikan, dan juga kata per katanya terlihat jelas dan tidak asal bicara. Dan bobot nilainya di sini 30%, analisis masalah dan solusi 25%, teknik visualisasi konten 15%, kemampuan menjawab dan mempertahankan argumen 30%. Oke, mungkin ini akan sedikit didetailkan lagi ya. Apa itu kemampuan jawab dan mempertahankan argumen? Karena di sini cukup besar, yaitu poinnya 30%. Jadi kemampuan menjawab dan mempertahankan argumen adalah saat ditanyakan oleh juri, itu bisa mempertahankan apa yang dia sampaikan di presentasi dan di esai. Jadi jangan sampai udah menyampaikan apa presentasinya nih, lalu saat juri bertanya, itu tiba-tiba ganti pandangannya. Yang misalnya, Indonesia membutuhkan ekonomi syariah untuk maju ke depan. Lalu saat ditanya juri, karena ekonomi syariah belum bisa berkembang karena masalah banyaknya ras dan agama yang ada di Indonesia, ataupun lain-lain hal sebagainya, tiba-tiba dia berubah pikiran. Mungkin Bu, bagus juga kalau bisa menggunakan ekonomi yang oligarki atau ekonomi yang kapitalis. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan.
karena artinya dia tidak bisa mempertahankan argumennya. Jadi apa yang sudah dipresentasikan harus dipertahankan idenya. Selanjutnya, seperti tadi ya, penilaian sudah dijawab, ada kemampuan menjawab, aspek masalah solusi, kemampuan presentasi, teknik visualisasi konten. Dan penilaiannya nanti akan dilaksanakan secara langsung. Jadi benar-benar harus siap ya, persiapan sebelum presentasinya, karena juri akan langsung menilai, bukan setelah presentasi baru dinilai, tapi saat berlangsung langsung dinilai oleh juri melalui spreadsheet. Jadi nanti tuh kira-kira waktunya itu 15 menit efektifnya, tapi mungkin ada sedikit waktu tambahan ketika tanya jawab agar juri dan peserta bisa menyelesaikan kalimat yang ia sampaikan, namun tetap diingatkan melalui chat di Zoom oleh panitia. Jadi ntar ada timekeeper-nya yang menyampaikan waktu sudah berapa menit berjalan, sehingga bisa tetap on time. Jadi diharapkan di 15 menit itu bisa benar-benar mengefektifkan waktunya, sehingga gagasannya tersampai secara jelas, dan juga ide-idenya bisa ditangkap atau dimengerti oleh audiens. Waktu pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu pukul 12.30 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin yang berada di waktu Indonesia Tengah atau Timur bisa menyesuaikan, yaitu dikurangi 1 jam atau 2 jam ya, dengan waktu mereka setempat. Dan dilaksanakan di Zoom meeting yang akan dikirimkan sebelum zuhur hari Sabtu atau sebelum jam 12 sudah dikirimkan link Zoom-nya, dan bisa langsung bergabung setelah sholat zuhur jam 12.30 bisa langsung bergabung dan ditunggu sampai jam 1 siang. Ingat, di atas jam 1 siang peserta dianggap menggugurkan diri atau didiskualifikasi. Atau mungkin ada keterlambatan yang tidak bisa lagi dihambat, maka peserta bisa menyampaikan alasannya melalui chat di grup atau langsung personal chat ke panitia. Selanjutnya, untuk pelaksanaan pembagian urutan presentasi akan dilakukan secara online pula. Insya Allah akan dikirimkan urutannya hari ini juga, mungkin pada maghrib atau setelah technical meeting ini selesai. Jika ini efektif sebelum jam 6, akan kita laksanakan langsung untuk pengacakan atau pembagian urutan presentasi. Oke, mungkin itu saja. Alhamdulillah untuk semua peserta. Semangat dan semoga Allah memudahkan segala apa yang teman-teman usahakan dan dapat menjadi hal yang dihidup sebagai amalan dan ibadah. Karena ini juga ide-ide yang kita sampaikan ini bukan hanya untuk keduniaan, karena sifatnya juga untuk kebaikan akhirat dan juga kebaikan negara kita Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti. Bila ada yang masih kurang dalam penyampaian kami dalam technical meeting ini, bisa ditanyakan melalui chat Zoom atau bisa langsung on mic. Mungkin itu saja. Terima kasih telah memperhatikan. Silakan yang ingin bertanya dapat langsung on mic atau chat di Zoom. Oke, pertanyaan bagus dari Dwi ya. Untuk share screen, apakah dari panitia atau dari peserta? Mungkin agar lebih efektif waktunya dan juga peserta bisa lebih leluasa dalam menggunakan animasi atau pergerakan-pergerakan di dalam presentasinya, kami memutuskan untuk share screen-nya dari peserta masing-masing. Dengan catatan, nanti setelah selesai presentasi, sebelum pengumuman lomba, para peserta wajib mengirimkan file presentasi mereka. Dan file presentasi ini misalnya nanti ada yang menggunakan Canva atau aplikasi lain, bisa di-convert jadi apa saja. Maksudnya nggak mesti PowerPoint. Jadi bisa jadi PDF atau dalam bentuk masih file dari software tersebut, itu nggak apa-apa. Karena ini hanya sebagai bukti mereka membuat presentasinya, dan juga agar panitia dapat menyimpan data untuk lomba tahun ini. Jadi untuk jawabannya ya,
Artinya share screen dari peserta masing-masing. Nanti host key akan diberikan kepada panitia sehingga bisa allow all participant to share the screen. Artinya semua peserta nanti bisa share screen. Dan itu juga yang membuat kami memutuskan untuk memasukkan peserta ke dalam breakout room agar tidak mengganggu dari peserta-peserta lain. Kalau misal nanti ada yang join dan mereka bukan dari peserta. Kan itu jawabannya Dwi Febriana. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih, Dwi. Dari peserta lain, apakah ada pertanyaan? Oke, Nanda, Mas Emoticon ini mungkin cukup kali. Dari Shirley atau Firda ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke, terima kasih Shirley. Dari Firda Amalia ada pertanyaan? Oke, mungkin cukup ya. Oke, Kakak berikan ke panitia dari Kak Elsa atau Kak Faiz, Ketua Umum. Apakah ada tambahan dalam penyampaian technical meeting sore hari ini? Oke, Alhamdulillah sudah cukup. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mungkin nanti dari Arif ya, serta satu lagi karena belum bisa bergabung, masih ada kelas sore beliau. Maka Zoom ini akan langsung di-save screen recordingnya dan dikirimkan di YouTube. Untuk pelaksanaan urutan presentasi, insya Allah akan dilaksanakan setelah share di YouTube dari hasil screen record ini. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf jika dari kami masih banyak kekurangan ataupun dari saya ada kesalahan. Segala yang baik itu dari Allah dan segala kekurangan itu dari murni dari pribadi saya yang masih banyak salah dan kekurangan. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.